Ribuan ulama dan wali-wali Allah berhasil ditipu oleh Ubaidillah Al-Mahdi, pengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau ada ribuan ulama dan wali-wali Allah yang berhasil ditipu oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah wali-wali Allah itu bisa ditipu? Jawabannya bisa, sangat bisa. Jangankan hanya wali-wali Allah, lawang derajat seorang nabi saja bisa ditipu. Yang tidak bisa ditipu hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Hanya Allah sajalah yang tidak bisa ditipu. Nabi yang bisa ditipu contohnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ditipu mentah-mentah oleh iblis laknatullah alaih. Karena manusia ini memiliki penggoda yang sangat hebat, yaitu iblis dan bala tentaranya. Oleh sebab itulah, jangan heran apabila ada ulama dan wali-wali Allah yang berhasil ditipu oleh seorang penipu yang bernama Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini. Selama 270 tahun lebih, bayangkan dulu, 270 tahun lebih. Nah, Indonesia merdeka sampai sekarang belum sampai 100 tahun. Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang 2024 belum sampai 100 tahun. Itu sudah banyak. Nah, ini seorang penipu ini mampu menipu para ulama dan wali-wali Allah selama kurang lebih 270 tahun lebih. Ribuan ulama dan para wali Allah dari beberapa generasi, artinya dari generasi ke generasi, telah berhasil ditipu oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Hingga Ubaidillah Al-Mahdi berhasil mendirikan daulah Fatimiyah yang menguasai daerah di sekitar Mesir, pusat pemerintahannya Mesir. Kemudian Maroko, Afrika Utara, Tunisia, Libya, sampai menuju Palestina, Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Arab Saudi yang mendahulu terkenal dengan sebutan Hijaz dan sekitarnya. Ini terjadi pada tahun 909 Masehi sampai tahun 1171 Masehi. Coba kita hitung. 1171 dikurangi 909, ya kurang lebih 271 tahun. Ini kalau hijriahnya, yaitu terjadi pada tahun 296 hijriah hingga 567 hijriah. Pada tahun 296 hijriah hingga 567 hijriah ini adalah masa kejayaan Islam. Banyak sekali ulama dan wali-wali Allah yang hidup pada zaman ini, tetapi mengapa banyak sekali yang tertipu? Apalagi hanya di Indonesia. Ya, di Indonesia ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah para ulama dan wali-wali Allah itu ditipu? Loh, jawabannya sangat bisa. Ini pengalaman sejarah di Maroko, di Mesir, Tunisia, Libya, Palestina, Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Hijaz, dan sekitarnya. Selama 270 tahun lebih mereka telah ditipu mentah-mentah oleh seorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bernama Ubaidillah Al-Mahdi. Pengikutnya sangat banyak sekali. Mereka semuanya mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidah Fatimah. Sehingga tatkala mereka mampu mendirikan suatu negara, suatu dinasti, disebut Daulah Fatimiyah.
yaitu mereka mengaku sebagai duriyahnya Sayyidah Fatimah. Nah, ini para ulama dari generasi-generasi tertipu, tetapi tidak semua ya. Karena apa? Ibnu Jarir At-Tabari itu tatkala Ubaidillah Al-Mahdi mengaku sebagai duriyah Nabi dan mampu mendirikan Daulah Fatimiyah, seorang ulama ahli tafsir dan ahli tarikh yaitu Ibnu Jarir At-Tabari sudah menentangnya. Tetapi banyak sekali ulama yang lain tidak setuju dengan penentangan Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi pada akhirnya selama berjalan 271 tahun lebih itu ada seorang gubernur dari Suriah. Gubernur Suriah yang bernama Imaduddin Zengid atau Zengki. Jadi seorang gubernur Suriah Aleppo bernama Imaduddin Zengki memulai perlawanan kepada Daulah Fatimiyah dan Bani Ubaid. Bani Ubaid, mengapa disebut Bani Ubaid? Ya karena anak cucu keturunan dari Ubaidillah Al-Mahdi, yang dilanjutkan perjuangannya oleh putranya bernama Nuruddin bin Imaduddin Zengki. Jadi dulu di Suriah ada seorang gubernur yang bernama Imaduddin. Kemudian memulai perjuangan. Karena tatkala itu kan banyak sekali ulama-ulama yang tidak mau begitu. Artinya tidak mau itu jangan kau tentang, itu kan duriyah Nabi. Justru yang menentang Daulah Bani Fatimiyah itu dimusuhi oleh banyak orang. Karena memang slogan mereka itu siapapun yang berani menentang memusuhi dari Bani Ubaidillah Al-Mahdi itu akan kualat akan menghadap pada Rasulullah SAW nanti kelak di yaumil qiyamah, maka tidak akan dapat syafaat. Sehingga banyak sekali ulama-ulama dan wali-wali Allah yang menentang pergerakan Imaduddin. Tetapi pergerakan Imaduddin ini dilanjutkan oleh putranya, namanya Nuruddin bin Imaduddin Zengid. Nah, Nuruddin bin Imaduddin ini memiliki seorang jenderal besar yang terkenal sampai sekarang. Nuruddin bin Imaduddin Zengki yang memerintahkan jenderalnya bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Mesir pada tahun 1169 Masehi atau bertepatan 565 Hijriah. Kemudian setelah menaklukkan ibu kota dari Daulah Fatimiyah, maka Salahuddin Al-Ayyubi sekaligus menghancurkan Daulah Fatimiyah atau Bani Ubaid sekaligus, yaitu pada tahun 1171 Masehi atau bertepatan 567 Hijriah. Sehingga jelas ini adalah pengalaman sejarah terjadi di tanah Afrika, di benua Afrika, yaitu pada tahun 296 Hijriah hingga 567 Hijriah. Ini mungkin kejadian ini berulang di Indonesia. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.